Chapter 378 Epilog 2 Their Story Part 2. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. PSSS potongan-potongan batu hancur di kepala Chae Nayun. Seperti tetesan air yang jatuh dengan lembut di tanah, mereka hanya menggelitik pipinya. Secara alami, dia terguncang. Petik 2. Chae Nayun memutar tubuhnya dari sisi ke sisi sebelum membuka mulutnya dengan erangan. Uik. Dia merasa kesakitan. Anggota tubuhnya dan bahkan organ dalamnya sakit. Untungnya, tidak ada satupun dari lukanya yang mematikan atau tidak mampu diobati. Kuhuk. Petik 2. Chae Nayun terbatuk-batuk saat dia memegang ke sampingnya di mana rasa sakit melebar. Seiring dengan remah-remah batu, darah keluar dari mulutnya. Dia merilekskan tubuhnya yang kelelahan dan melihat-lihat hasil acara yang baru saja dibuka. Tim ekspedisi telah menaklukkan sebagian besar menara. Dengan kata lain, mereka berada di ambang menaklukkan Tower of Miracle. Seharusnya ada satu tahap terakhir yang tersisa. Namun, ketika tim berada di tengah melewati rintangan terakhir, lantai tiba-tiba runtuh. Chae Nayun berhasil mendorong yang lain untuk menyelamatkan mereka dari perangkap, tapi... Sesep. Dia sendiri gagal menghindarinya. Chae Nayun menyeka darah di sekitar mulutnya dan memperbaiki postur tubuhnya. Kemudian, dia memeriksa jam tangannya. Dia telah menerima banyak sekali pesan dari rekan-rekannya. Apakah kamu baik-baik saja, Nona? Kami memenangkan pertempuran terakhir, jadi tolong tunggu. Kami akan segera menyelamatkanmu. Chae Nayun hendak merespons tetapi berhenti dan meletakkan jam tangannya. Petik 2. Tiba-tiba, dia merasa lelah. Menara, hadiah, kehidupan, semuanya. Di satu sisi, dia kehilangan motivasi. Dia bersemangat dan penuh gairah ketika pertama kali memasuki Tower of Miracle, dan dia pikir dia bisa melupakan hal-hal rumit seperti Kim Hajin, Chae Jochul, dan Chae Jinyon. Tetapi sekarang setelah hal ini terjadi, dia tidak merasakan apa-apa. Meskipun tim hanya beberapa saat dari menaklukkan menara, dia tidak bahagia dan merasa kosong. Dia hampir merasa lebih baik mati saja seperti ini. Chae Nayun menepuk pundaknya. Tubuhnya dingin. Dia mencari-cari di sakunya, tetapi tidak ada yang bisa dikunyah atau dihisap, dan tubuhnya mulai menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Dengan tubuhnya, dia bahkan tidak bisa mati dengan mudah. Tanda tanya. Petik 2. Saat dia mendecakkan lidahnya, dia tiba-tiba melihat sesuatu di reruntuhan. Awalnya berkilau redup. Sesuatu berkilauan di dalam gunung batu yang tersebar di tanah. Itu cukup untuk memancing rasa ingin tahu ringan. Apa itu? Chae Nayun terhuyung. Lalu, dia perlahan mendekati cahaya. Gugusan cahaya keperakan menjadi lebih jelas ketika Chae Nayun mendekatinya. Hampir seperti memanggil Chae Nayun. Segera, dia tiba di sumber cahaya. Dia menyipitkan matanya dan melihat ke dalam puing-puing. Apa? Benda yang bersinar adalah batu kecil. Itu terkubur dalam beberapa batu abu-abu. Tanpa banyak berpikir, Chae Nayun meraih dan mengambilnya. Kemudian, karakter aneh muncul di depannya. Sama dengan. Miracle Stone, Pinnacle Great Miracle. Salah satu hadiah terakhir dari Tower of Miracle. Ketika digunakan, pengguna akan mengalami regresi, keajaiban tingkat tertinggi. Dunia sebelum kemunduran dan dunia setelah kemunduran adalah dunia yang terpisah dan tidak akan saling mempengaruhi dengan cara apapun. Sama dengan. Petik 2 tanda seru petik 2. Chae Nayun mundur selangkah karena terkejut. Tangannya yang gemetaran melepaskan batu itu, yang kemudian jatuh ke lantai. Koong. Batu itu membuat gema yang aneh, tetapi jendela di depan Chae Nayun tidak menghilang. Ketika digunakan, pengguna akan mengalami regresi, keajaiban tingkat tertinggi. Chae Nayun menatap kosong pada kalimat ini. Kemudian, dia menggosok matanya berulang kali. Dia pikir itu hanya masalah waktu sebelum sesuatu yang begitu absurd menghilang. Ketika digunakan, pengguna akan mengalami regresi, keajaiban tingkat tertinggi. Namun, pesan itu tetap mengudara. Bahkan, itu mengeluarkan cahaya yang lebih terang dan memikat Chae Nayun. Teguk. Chae Nayun menelan ludah. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Bahkan jika situasi ini bukan mimpi dan benar-benar hadiah dari Menara Keajaiban, kisah Sin Myungchul dan Regression Stone adalah cerita pengantar tidur yang terkenal sekarang. Karena ada efek samping dari keajaiban pada tingkat waktu kembali, itu bukan sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Tapi, tubuhnya tidak mengikuti otaknya. Akan bermasalah jika batu ini jatuh ke tangan orang lain. Membenarkan dirinya sendiri, Chae Nayun memegang batu ajaib. Kekuatan mistis yang terkandung di dalam batu itu beredar di telapak tangannya dan menciptakan embusan angin kecil. Ketika digunakan, pengguna akan mengalami regresi, keajaiban tingkat tertinggi. Chae Nayun mengencangkan cengkeramannya di atas batu. Melakukan hal itu, dia secara alami diingatkan akan seseorang tertentu. Mungkin Miracle Stone mengarahkan pikirannya ke arah itu. Bagaimanapun,
dia ingat hubungannya dengan Kim Ha-jin, yang telah terpelintir sejak awal. Chae Na-yun membenci Kim Ha-jin, namun juga mencintainya. Baik cinta dan kebenciannya selamanya tidak dapat diubah. Namun, keajaiban yang bisa membalikkan masalah, tidak dapat dibatalkan, ini baru saja muncul. Chae Na-yun menatap Miracle Stone dengan tatapan bingung. Petik 2. Dia merenung. Jika dia memiliki akhir yang lebih baik, apakah dia berhak untuk memilihnya? Jika dia melakukannya, apakah itu benar-benar akhir yang lebih baik? Atau apakah dia hanya melarikan diri dari kenyataan? Petik 2. Pef. Chae Na-yun tidak merenungkan lama. Jawabannya jelas, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya. Setelah semua yang kamu lalui, memang benar barang ini sulit dilewati. Tetapi itu juga akan membawa bencana ke tempat lain tanpa keraguan. Maka, tepat saat Chae Na-yun hendak menyingkirkan batu ajaib. Karena Baal telah dimusnahkan, Baal tidak akan ada di dunia setelah regresi. Chae Na-yun membeku. Dia melihat pesan yang baru saja dibuat. Cahaya terang yang menerangi pesan mengalir ke matanya. Gugusan cahaya ini menjadi pesan yang berbisik di telinganya. Pesan itu menyelesaikan semua kekhawatirannya. Masalah antara Chae Na-yun dan Kim Ha-jin bukanlah Kim Ha-jin yang membunuh Chae Jinyon. Itu juga bukan pertemuan mereka. Itu semua karena iblis yang dikenal sebagai Baal. Tanpa Baal, Chae Jinyon tidak perlu mati, dan Chae Na-yun dan Kim Ha-jin tidak punya alasan untuk bertarung. Witing. Saat itulah smartwatch yang dijatuhkannya bergetar. Petik 2. Terkejut, Chae Na-yun melihat bola bali antara batu ajaib dan jam tangan pintar. Tidak lama kemudian, dia bisa merasakan kehadiran rekan satu timnya di dekatnya. Dengan koong, suara kerang menara runtuh terdengar. Menara yang berubah menjadi kekuatan sihir dan naik ke langit. Ini menandai kampanye menara yang berhasil. Karena itu, Chae Na-yun tidak punya banyak waktu untuk mengambil keputusan. Dia melihat Miracle Stone di tangannya. Memiliki kehidupan yang bahagia. Tiba-tiba, suara Kim Ha-jin tertinggal di telinganya. Apakah kemarin, atau sehari sebelumnya? Dia mengucapkan kata-kata ini dengan tulus. Petik 2. Chae Na-yun menatap Kim Ha-jin, yang wajahnya terpantul di permukaan batu ajaib. Dia berpikir tentang kebahagiaan yang bisa dibawa oleh batu ini. Suara cerah dan wajah cerah muncul di dalam hatinya. Batu ajaib. Dan regresi. Ini mungkin satu-satunya kesempatan dia untuk mencapai akhir yang bahagia. Tetapi dengan cara lain, ini bisa dilihat sebagai cara untuk melarikan diri. Item ini membawa godaan berbahaya. Dia melihatnya untuk waktu yang lama. Saat Chae Na-yun menemukan Miracle Stone, Bell membuka matanya. Dia bisa merasakan bahwa keajaiban yang ditugaskan oleh Baal telah ditemukan. Sepertinya batu regresi telah ditemukan. Bell berbicara tentang keberadaan yang menyatu di dalam dirinya. Namun, tidak ada jawaban yang kembali, tidak peduli berapa lama dia menunggu. Hanya setelah waktu yang lama melakukan sesuatu bergelombang di dalam dirinya dan mengeluarkan suara. Aku tahu. Itu suara Baal. Bell tersenyum tipis. Saat ini, Baal telah direduksi menjadi jiwa manusia biasa. Ini karena dirinya yang sebenarnya telah dimusnahkan, dengan Bell telah menyerap sepotong kesadaran Baal. Pertama, Baal adalah jiwa yang tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Itu adalah bom yang bisa dengan mudah menghancurkan dunia jika meledak. Dengan demikian, Bell secara sukarela mengambil peran menjaga jiwa Baal, dan bagi Baal, ini adalah hukuman terbesar. Apakah kamu pikir anak itu akan kembali ke masa lalu? Senyum menyebar di wajah Bell. Dia bertanya karena penasaran murni. Baal tertarik pada manusia yang dikenal sebagai Chae Na-yun. Namun, Baal membalas balasan sederhana. Itu akan tergantung pada perasaannya terhadap pria itu. Kedengarannya seolah dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi, namun dia sepertinya menantikan masa depan. Bell tersenyum dan bertanya. Lalu ingin bertaruh. Aku bertaruh 5 tahun dia tidak akan menggunakannya. Petik 2. Lalu aku berani bertaruh dia melakukannya. Ini adalah taruhan menggunakan masa hidup mereka sebagai chip. Meskipun Baal telah kehilangan tubuh dan otoritasnya, mudah baginya untuk membuat satu orang hidup untuk selamanya. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Karena itu, Baal ingin mengutuk Bell, yang berani menggunakannya, dengan kutukan keabadian. Tentu saja, Bell tidak menginginkan ini, dan setelah banyak perdebatan, mereka mulai bertaruh menggunakan basis 100 tahun kehidupan manusia sebagai keripik. Tidak mungkin dia akan melakukannya. Pikirkan tentang itu. Sin muncul kembali ke masa lalu, membuat kamu datang ke bumi. Chae Na-yun adalah anak yang baik. Dia tidak akan melakukannya karena betapa menakutkannya itu. Petik 2. Tanda hubung titik. Mendengar ini, Baal terdiam. Kemudian segera, Bell merasakan sebagian energi iblis di dadanya menghilang. Wajah Bell menegang. Tunggu, itu curang. Apa yang kamu lakukan? Tidak ada. Tidak ada, pantatku. Aha, kamu mengirim pesan, bukan? Petik 2. Pesan melintasi dimensi. Karena Baal adalah orang yang menciptakan batu regresi,
tidak mengherankan bahwa dia bisa mengirim pesan kepada siapapun yang memilikinya. Kamu melakukannya, kan? Ketika Bel berteriak, Baal tersenyum dengan tenang. Baal menggunakan metode yang meragukan, tetapi Bel telah melihatnya tersenyum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Karena itu, Bel tidak bisa marah dan hanya mengerutkan alisnya. Ya ampun. Taruh masih ada. Tentu, aku masih bertaruh pada hal yang sama. 5 tahun dia tidak akan menggunakannya. Petik 2. Aku bertaruh 10 tahun dia melakukannya. Apakah kamu lupa? 5 tahun adalah maksimum. Petik 2. Bel menyeringai dan bersandar di dinding kereta. Itu dulu. Yang mulia, mohon bersiap untuk penobatan. Suara pelayannya terdengar dari luar gerbong. Bel menjawab, iya, dengan agak mengesankan sebelum melihat cermin yang diletakkan di sudut kereta. Yang terpantul di dalam cermin bukanlah Baal, tapi Bel. Bel memandangi cermin dan bertanya pada Baal. Apa rencanamu mulai sekarang? Tanda hubung. Jika mungkin, aku ingin membunuh bajingan yang menjadi dewa baru, tetapi pada kondisiku saat ini, itu adalah mimpi yang jauh. Tidak bisakah kamu memberitahu temanmu? Leraje dan Vasago masih bertarung di bumi. Petik 2. Itu keduanya sudah rusak oleh bumi. Mereka akan menikmati hidup sebagai manusia di isi hati mereka sebelum kembali ke alam transenden. Iblis-iblis aneh, bukan? Aneh. Sebagian besar iblis adalah malaikat saat lahir. Sebagian besar dari mereka berinteraksi dengan manusia jika mereka mau dan bermain dengan manusia jika mereka mau. Baal menggerutu sedih. Lalu mengapa kamu seperti ini? Aku diciptakan untuk menantang. Haruskah kamu tahu ini juga? Baal dibuat dari pengaturan Kim Hajin. Dia mengatakan Kim Hajin telah membuatnya seperti ini. Di satu sisi, itu adalah nasib yang kejam. Petik 2. Sentuh. Bel mengangkat bahu. Penobatan Raja Terhun sekarang akan dimulai. Saat dia merasa sedikit canggung, sebuah teriakan nyaring terdengar. SSS. Pintu kereta terbuka dari kedua sisi. Di balik tirai merah cemerlang, jalan kerajaan, terbuat dari karpet berkualitas tinggi yang terbentang di depannya. Itu adalah jalan menuju tahtanya. Ratusan pelayannya berdiri dalam barisan di sisi jalan merah, dan puluhan ribu warga memandangnya dari bawah. Bel perlahan mengangkat kepalanya dan menatap tahta, yang ditempatkan dekat matahari di tempat yang bisa melihat ke bawah pada semua yang lain. Penguasa Agung Arunheim, Raja Terhun. Teriakan sengit terdengar. Bel melangkah keluar dari kereta. Dengan langkah-langkah panjang, dia berjalan menaiki tangga jalan kerajaan selangkah demi selangkah. Oh Raja! Yang mulia Terhun! Tuan Juru Selamat yang telah mengatasi musibah dan kembali. Ratusan ribu orang merayakan penobatan dengan teriakan nyaring menembus langit. Sebagai Raja, Bel tetap mengingat suara mereka. Sehingga dia tidak akan mengkhianati mereka, dan sehingga dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Terhun, apakah itu nama baru? Ini jauh lebih baik daripada Bel. Baal bergumam dari dalam hatinya. Bel mengarahkan pandangannya pada tahta dan bergumam dengan tenang. Nantikan itu. Kehidupan, manusia, jauh lebih indah dan memuaskan daripada yang kamu pikirkan. Petik 2. Semuanya hancur di dunia ini. Berdiri di tanah tandus hitam, Jin Sahyuk melihat sekelilingnya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Rumput telah menjadi abu dan tersebar, dan bumi hampir tidak bernafas setelah dimakan oleh energi iblis. Pohon-pohon diwarnai dengan warna coklat kemerahan, dan langit berwarna ungu. Cek. Jin Sahyuk menatap pemandangan yang sunyi ini tanpa sepatah kata pun. 3 bulan sudah berlalu sejak dia tiba di tempat ini. Rumah yang dia tahu tidak terlihat. Bahkan sepotong kecil tetap utuh. Dia mengingat bumi saat dia berdiri di dunia asalnya yang hancur. Berbaring di rumput dan menatap langit biru. Melayang-layang di tengah-tengah awan, menatap tanah. Meskipun dia menyangkalnya pada saat itu, memikirkannya sekarang, pemandangan yang dia nikmati melintas di depan matanya. Kim Hajin, atau Qin Spring. Pria yang membawa semua misteri dunia ini. Jin Sahyuk menutup matanya dan menghela nafas. Haruskah aku melihatnya sebelum aku pergi? Haruskah aku meminta saran kepadanya? Petik 2. Segera, Jin Sahyuk menggelengkan kepalanya. Dia bertekad untuk hidup kesepian. Seorang raja tidak harus menunjukkan kelemahan dan harus hidup dan mati bersama negaranya. Jika dunia ini mati, maka dia dengan senang hati akan mati dengan dunia ini. Ini jauh lebih buruk daripada yang aku kira. Suara si Murin terdengar. Jin Sahyuk mengangkat kepalanya sedikit dan menatapnya. Dengan jentikan tangannya, si Murin mengusir energi iblis di tanah itu. Jin Sahyuk berbicara. Kamu bisa kembali jika terlalu sulit. Kamu sudah berada di sini selama 3 bulan. Petik 2. Petik 2. Si Murin melirik Jin Sahyuk seolah-olah dia tidak berharap mendengar ini. Kemudian, dia menyeringai dan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Semakin sulit masalahnya, semakin keras kepala aku. Petik 2. Petik 2. Jangan menyesal nanti. Jin Sahyuk mencengkeram jubahnya. Itu adalah Tanjung Alexander Agung, yang didapatnya dari Kim Hajin. Jadi,
Apa rencanamu? Bukankah kita di wilayah Plerion seperti yang kamu inginkan? Petik 2. Si Murin bertanya. Itu mudah. Akatrina telah sepenuhnya mengalami transformasi realem iblis, jadi sudah jelas apa yang harus dilakukan Jin Sahyuk. Temukan orang. Dari apa yang dia lihat di bumi, Demon Realm transformasi hanya terbatas pada permukaan. Jika orang selamat, mereka seharusnya hidup jauh di bawah tanah. Aku akan menemukan warga aku dan pergi ke bawah tanah. Jin Sahyuk membawa semua yang dibawanya dari bumi dan menggerakkan kakinya. Namun terlepas dari pernyataannya yang penuh percaya diri, langkahnya tidak memiliki tujuan maupun tujuan. Intuisi yang selalu dia percayai sepi hari ini. Mungkinkah intuisinya tidak mempercayainya? Atau tidak ada yang tersisa hidup di dunia ini? Jin Sahyuk berjalan sampai paru-parunya dibakar oleh energi iblis. Dia tidak menggunakan penguatan Qi atau mencoba memurnikan energi iblis. Karena sihir Shimurin terbatas, Jin Sahyuk berlutut setelah 6 jam berjalan. Russell. Lalu tiba-tiba, sesuatu di dalam jubahnya bergesekan dengan jubahnya. Jin Sahyuk memurnikan energi iblis dalam dirinya melalui sirkulasi Qi saat dia memasukkan tangannya ke dalam sakunya. Namun, dia tidak bisa meraih apapun. Berpikir bahwa itu mungkin kantong belakang, dia menggeledah yang itu juga. Tapi seperti yang diharapkan, tidak ada apapun di sana. Petik 2. Tidak di sini dulu sesuatu. Itu adalah selembar kertas yang dilipat. Jin Sahyuk meletakkan kertas itu di telapak tangannya. Apa ini? Mengapa itu ada di sini? Meskipun pada awalnya dia tidak tahu, dia ingat begitu dia melihat kertas. Ini adalah surat komunikasi tak terbatas, yang dulu ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Kim Ha-jin ketika mereka berdua bekerja bersama. Dengan ini, dia bisa berkomunikasi dengan Kim Ha-jin. Jin Sahyuk tersenyum ketika dia melihat surat itu. Emosi yang tidak diketahui muncul, tetapi dia segera memperbaiki tekadnya. Bisakah kamu melihat ini? Dia menulis 4 kata dengan kekuatan sihirnya. Kenapa aku melakukan sesuatu yang tidak berguna? Dia menyesal segera setelah itu, tetapi dia tidak diberi waktu untuk menyalahkan dirinya sendiri. Tanda pisah seru. Pekikan terdengar. Dunia bergetar sekali lagi. Jin Sahyuk dan si Murin menoleh ke arah suara. Monster seperti dinosaurus berdiri di sana. Kakinya yang besar membual otot-otot yang menakutkan, dan tubuhnya seukuran kastil. Itu lebih besar dari monster apapun yang dia lihat di bumi. Jin Sahyuk menurunkan tasnya dan membangkitkan kekuatan sihirnya. Dunia yang sulit. Si Murin bergumam dari sebelahnya. Tapi itu yang membuatnya lebih menarik. Jin Sahyuk menjawab sambil meregangkan tubuhnya. Monster itu sudah melihat mereka dan bersiap untuk menyerang. Kalau begitu ayo pergi. Saat Jin Sahyuk menciptakan ratusan senjata dengan kekuatan sihirnya, kata-kata kecil mulai muncul di surat komunikasi. Kata-kata terus menulis sendiri untuk waktu yang lama, tetapi Jin Sahyuk tidak punya waktu untuk melihatnya. Ini karena monster itu berlari ke arah mereka. Aku melihatnya. Jin Sahyuk, kan, apa yang kamu lakukan sampai benar. Namun, Jin Sahyuk bisa mendengar suara lembut kata-kata yang ditulis di kertas. Itu bukti nyata bahwa koneksi ke bumi tetap ada. Tanda pisah tanda seru. Monster itu menyerbu masuk sambil mengayunkan kepalanya. Namun, Jin Sahyuk tidak takut. Semua kekhawatiran dan masalahnya telah diselesaikan. Dengan demikian, dia bisa tersenyum bahkan di hadapan monster yang merusak ini berlari ke arahnya sambil membelah bumi. Jin Sahyuk merasa dia bisa menemukan orang-orangnya di sini. Bahwa dia bisa menemukan jejak api atau jejak yang ditinggalkan oleh mereka. Dan bersama mereka, dia merasa bisa membangun kembali Plerion. Harapan ini semuanya telah dinyalakan kembali oleh surat yang terhubung dengan Kim Ha-jin. Tanda pisah tanda seru. Tubuh monster dan kekuatan sihir Jin Sahyuk bentrok. Menggunakan manipulasi realitas, dia untuk sementara mengusir energi iblis di sekitarnya dan mengubah langit menjadi biru. Dan di bawah langit yang telah kembali ke warna masa lalunya, Jin Sahyuk berteriak sambil berdiri dengan arogan. Aku sudah kembali. Suaranya lebih jelas dan lebih cerah dari sebelumnya.